Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan dari spesimen paper A-Level Cambridge. Di video sebelumnya, Koko udah bahas soal nomor 1 sampai nomor 4. Di video kali ini, kita akan lanjutin lagi beberapa soal. Sebelum Koko mulai, bagi yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Kemudian kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian lain yang membutuhkan. Kita langsung aja lihat soal nomor 5. Soal nomor 5 dia bilang, buktikan bahwa d dx turunan pertama dari x minus tan inverse x adalah x square over 1 plus x square. Turunan dari x itu adalah 1. Turunan dari tan inverse x, ini kalian harus hafalin. Jadi y equals to tan inverse x. Turunannya adalah 1 per 1 plus x kuadrat. Nah, kita akan coba buktikan bentuk yang mereka inginkan. d dx x minus tan inverse x equals to turunan x1. Turunan tan inverse adalah 1 per 1 plus x kuadrat. Samakan penyebutnya menjadi 1 plus x kuadrat. 1 plus x square. Kita akan dapat 1 plus x square minus 1. Hasilnya adalah x square over 1 plus x square. Terbukti bentuk yang mereka inginkan. Soal nomor 5 ini dan soal-soal nomor 6, 7 ke bawah menurut Koko cukup relevan ya, atau bahkan sangat relevan untuk persiapan tes NTU NUS. Karena tipe-tipe soalnya lumayan mirip dengan tipe-tipe soal tes NTU NUS. Nah, setelah kita buktikan, bagian kedua dia bilang, buktikan bahwa integral dari x tan inverse x itu adalah 2 per 3 pi dikurang setengah akar 3. Integralnya kita akan hitung dari 0 sampai akar 3. Dari 0 sampai akar 3. Untuk mengintegralkan bentuk ini, kita perlu menggunakan integration by parts. Karena kita punya dua fungsi yang dikalikan. Dan nggak bisa diintegralkan langsung. Untuk integration by parts, formulanya adalah u dv equals to uv minus integral v du. Jadi ada bagian yang kita akan anggap sebagai u, akan ada bagian yang kita anggap sebagai dv. Ada bagian u, ada bagian dv. Siapa yang u, kita bisa pilih dengan cara urutan ini. Jadi siapa yang U, lihat urutannya. Pemilihan U itu mengikuti urutan L, I, A, T, E. L itu untuk log. I itu untuk inverse trigono. A itu untuk algebra. Algebra itu kayak x square, x cube, bla bla bla. Algebra. T itu untuk trigono, I itu untuk eksponen. Eksponensial. Nah, siapa yang U, kita akan ikutin urutan ini. Jadi kalau ada log, log pasti U. Kalau ada inverse, inverse pasti U. Selebihnya pasti dv. Jadi kita ikutin aja urutan ini. Nah, dari bentuk Koko, bentuk yang muncul terlebih dahulu adalah inverse trigono, yaitu tan inverse x. Maka dia yang akan bertindak jadi u. X-nya itu akan bertindak jadi temennya, yaitu dv. Jadi dari soal ini Koko akan tulis dulu, let u itu adalah tan inverse x. Sedangkan temennya adalah dv. dv-nya adalah x dx. Jadi selain tan inverse adalah dv. Nah, bagian u kita akan differentiate
bagian dv kita akan integrate. Jadi bagian u ini Koko turunin. Du dx turunan tan inverse 1 per 1 plus x kuadrat. Tadi di atas Koko sudah sebut. Maka du-nya adalah 1 over 1 plus x square dx. Kita akan pakai itu. Sedangkan bagian dv kita akan integralkan. Jadi bagian dv ini kita integralkan. Integral dari dv adalah v. Integral dari x itu adalah half x square. Sekarang kita akan masukin ke formulanya. Integral dari tan inverse x times x dx. Perhatiin ini u, ini dv. U dv. U dv. Equals to uv minus v du. uv minus integral v du. Jadi infonya kita udah punya semua. Jadi untuk integration by parts, ini namanya integration by parts. Untuk integration by parts, bagian u kita akan differentiate, selalu diturunkan. Sedangkan bagian dv kita akan integralkan. Koko akan gunakan formulanya uv. U-nya adalah tan inverse x. Times v. V-nya adalah half x square. Minus integral v half x square du. 1 over 1 plus x square dx. Sederhanakan penulisannya. Setengah x square tan inverse x dikurang setengah integral x square over 1 plus x square dx. Nah, bentuk ini itu adalah yang kita udah cari di atas. X square over 1 plus x square. X square over 1 plus x square. Artinya integral dari bentuk ini kalau diintegralkan, pasti hasilnya adalah x min tan inverse x. Bisa kebayang ya? X min tan inverse x kalau diturunkan dapatnya x square over 1 plus x square. Berarti kalau bentuk ini kita integralkan, pasti balik lagi ke x min tan inverse x. Jadi kita nggak perlu hitung ulang dari awal lagi. Koko tinggal tulis min setengah bracket x min tan inverse x. Batas dari integralnya adalah dari 0 sampai akar 3. Tinggal substitusi batas atas, substitusi batas bawah, kemudian diselisihkan. Hasilnya harusnya seperti ini. Kita coba ya. X-nya Koko ganti akar 3. Akar 3 kuadrat tan inverse akar 3 dikurang setengah akar 3 dikurang tan inverse akar 3. Batas atas dikurang batas bawah. Batas bawahnya mungkin Koko langsung karena 0. Setengah kali 0 kali apapun ya pasti 0. Dikurang setengah kali x, x-nya 0. Min tan inverse 0. Akar 3 kuadrat yaitu 3. 3 per 2. Tan inverse 3. Tan berapa yang hasilnya 3? Tan berapa yang hasilnya akar 3? Yaitu 60 derajat. Tan 60 itu akar 3. Jadi tan inverse akar 3 itu adalah 60 derajat. Tapi kita nggak boleh masukin dalam degree ketika kita menghitung hasil integral. Harus dalam radian. 60 derajat itu adalah pi over 3. Pi over 3. Dikurang setengah kali akar 3 dikurang tan inverse akar 3 yaitu pi over 3
Dikurang, ini semuanya 0. Tan inverse 0 pun 0. Jadi dikurang 0 aja. Kalau Koko sederhanain, bentuknya nggak usah difaktorin. Berarti kita akan langsung dapat Pi per 2 dikurang akar 3 per 2 ditambah Pi per 6. Pi per 2 tambah Pi per 6 itu adalah 2 per 3 Pi. Dikurang akar 3 per 2. Harusnya terbukti. Nah, terbukti. Proven. Ini bagian B. Nomor 5 bagian B. Berhubungan dengan integral. Sedikit info buat kalian yang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes NTU NUS. Menurut Koko pribadi, 99% soal turunan dan integral pasti ada. Jadi dipersiapkan, jangan pilih-pilih latihan soal, makan semua soal integral yang kalian temuin. Karena itu pasti akan membantu. Kita lanjut ya ke soal nomor 6. Ini tentang complex number. The complex number 1 plus 3i and 4 plus 2i are denoted by u and v respectively. Jadi u-nya adalah 1 plus 3i, sedangkan v-nya adalah 4 plus 2i. Pertanyaan pertama, carilah u per v dalam bentuk x plus iy, di mana x dan y-nya adalah real. Kita ingin cari u over v. Berarti 1 plus 3i over 4 plus 2i. Untuk mengubah bentuk ini menjadi x plus iy, kita harus kalikan dengan conjugate denominatornya. Denominatornya adalah 4 plus 2i. Conjugate-nya adalah 4 minus 2i. Over 4 minus 2i. Kaliin satu persatu bagian atas, gunakan sifat distributif. Koko akan dapat 4 dikurang 2i plus 12i minus 6i square. 4 minus 2i plus 12i minus 6i square over bagian bawahnya adalah 16 minus 4i square. Karena i adalah root negative 1, maka i square itu adalah negative 1. Kalau disederhanain lagi, Koko dapat 4 tambah 10i plus 6 dibagi dengan 16 plus 4. Hasilnya adalah 10 tambah 10i over 20. Atau kita boleh tulis menjadi setengah tambah setengah i. Itulah u over v. Jawaban untuk soal yang A. Lanjut ke soal yang B. State the argument of u over v. Kita mau cari argumennya. Argumen u over v itu adalah tan inverse bagian imajiner dibagi bagian real. Bagian imajinernya adalah setengah, bagian realnya juga setengah. Jadi argumennya adalah tan inverse setengah dibagi setengah. Tan inverse 1 itu adalah pi over 4. Terletak di kuadran pertama ya. Karena tadi fungsinya adalah setengah ditambah setengah i. Ini kuadran 1. Jadi jawabannya adalah pi over 4. Ingat-ingat argumen harus dinyatakan dalam radian. Nggak boleh dinyatakan dalam degree. Pertanyaan berikutnya, yang C. Pada argan diagram dengan titik pusat O, titik A, B, dan C itu dinyatakan oleh kompleks number U, V, dan U minus V. Jadi titik A itu adalah U. U-nya adalah 1 plus 3i. 1 plus 3i.
B-nya adalah V. V-nya tadi adalah 4 plus 2i. Sedangkan C ini adalah U minus V. U minus V itu 1 plus 3i minus 4 minus 2i. Yaitu minus 3 plus i. Minus 3 plus i. Benar ya? Pertanyaan dia, state fully the geometrical relationship between OC antara OC and BA. Nah, supaya kita tahu bentuknya atau relationship-nya seperti apa, mungkin ada baiknya kalau Koko gambar terlebih dahulu. Jadi kita akan ilustrasikan kompleks number itu dalam suatu Argand diagram. Jadi diilustrasikan supaya lebih jelas. Bikin skalanya sebaik yang kalian bisa ya. Semakin baik skalanya, semakin mudah untuk melihat hubungannya. Ini imajiner, ini real. Ini titik 0,0 ada di tengah-tengah. Titik O. Titik A itu adalah 1, 3i. Kita anggap ini 1, ini 2, ini 3, ini 1. Berarti inilah titik A. One sama 3. Titik B itu adalah 4 plus 2i. 1, 2, 3, 4, 2i. Ada di sini. Itu B. C itu ada di min 3 plus I. Min 3, minus 1, minus 2, minus 3, sama plus I. Min 3 sama 1. Nah, ada di sana. Itulah C. Dia bilang, apakah hubungan antara OC dan BA? Dari sini Koko bisa kelihatan sebenarnya. Kemungkinan hubungannya adalah paralel. Tapi kita harus cari tahu dulu, benar atau enggak dia paralel. Nah, untuk tahu dia paralel atau enggak, Koko akan pandang A, B, C, O ini sebagai suatu vektor. Jadi untuk mencari OC, anggap aja vektor. OC itu adalah position vector dari C. Position vector dari C adalah min 3 plus I. Nyatakan dalam atau pandang sebagai position vector ya. Jadi ini min 3 sama 1. X-nya min 3, Y-nya 1. Sedangkan BA itu adalah A minus B. Bayangkan dia vektor. Vektor BA itu adalah vektor A dikurang vektor B. Vektor A siapa? Vektor A itu adalah position vector dari 1 plus 3. Jadi X-nya 1, Y-nya 3. Sedangkan vektor B itu adalah 4 plus 2i. X-nya 4, Y-nya 2. Sehingga kita akan dapat min 3 sama 1 juga. Jadi memang benar vektor OC sama vektor BA itu memiliki arah yang sama. Dan magnitude-nya juga sama kebetulan di soal ini. Dengan kata lain, Koko bisa bilang geometrical relationship between OC and BA itu adalah paralel. Jadi geometrical relationship-nya they are parallel line. Nah, itulah jawaban kita. Lanjut ke yang D. Buktikan bahwa sudut AOB adalah pi over 4. Sudut AOB. Sudut AOB. Kalau Koko gambar ada di sini. Nah, kita ingin buktikan bahwa sudutnya adalah pi over 4.
Dari gambar itu, kita bisa mencari sudut AOB. Koko anggap aja ini alfa. Dengan menggunakan hubungan, ada banyak cara ya. Kita boleh pakai geometri, kita boleh pakai kompleks number. Tapi yang Koko akan gunakan mungkin geometri aja. Jadi Koko akan gunakan konsep geometri. Koko gambar sekilas di sini. Ada di sana. Ini skalanya nggak benar ya, skalanya nggak tepat. Tapi idenya seperti itu. Anggap ini O, anggap itu A, anggap di sana B. Sudutnya alfa ada di sini. Untuk mencari sudut alfa, kita bisa gunakan aturan cos. Karena panjang OA, OB, dan AB kita tahu. Panjang OA, atau Koko pakai vektor aja deh. Koko nggak jadi pakai geometri. Koko akan pakai konteksnya atau konsepnya vektor. Karena lebih mudah. Untuk cari sudut alfa, kita tinggal dot produkkan OA sama OB. OA dot OB itu adalah magnitude OA, magnitude OB cos alpha. Nah, lebih mudah pakai vektor. Tadinya Koko ingin pakai aturan cos. Tapi setelah dilihat-lihat, sepertinya vektor lebih mudah. OA adalah 13, OB 42. OA-nya 13, OB-nya 42. Magnitude OA 1 dan 3, magnitude-nya adalah akar 10. Akar 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. Akar 10. OB magnitude-nya akar 20. 4 kuadrat tambah 6. 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. 4 square plus 2 square terus ditambah. 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4. Berarti akar 20. Cos alpha. Kita dot produkin, kita akan dapat 4 tambah 6 sama dengan akar 10 akar 20. Berarti 10 akar 2. Cos alpha. 10 sama dengan 10 akar 2 cos alpha. Maka cos alfanya adalah 1 per akar 2. Dengan kata lain, alfanya pi per 4 radian. Terbukti apa yang mereka minta. Nah, jadi kalian di sini bisa ingat-ingat ya, sebagai info tambahan. Dalam mengerjakan kompleks number, penjumlahan ataupun pengurangan, atau setiap kompleks number, kita bisa pandang sebagai position vector. Jadi konsepnya sebenarnya sama. Sehingga Koko bisa gunakan konsep vektor untuk mencari sudut antar dua kompleks number A dan B. Nah, ini untuk soal ke-6. Agak panjang soalnya tentang kompleks number. Kita lanjut satu lagi ke soal ke-7. Setelah itu sisanya Koko akan lanjutin di video berikutnya. Ini sampai berapa soal ya? Totalnya ada 10 soal. Jadi di video ini Koko akan selesaikan sampai nomor 7. 3 soal terakhir Koko akan bahas di video berikutnya. Nomor 7 tentang trigonometri. Dengan mengekspansikan bentuk ini, nyatakan cos X plus 45 min akar 2 sin X dalam bentuk R cos X plus alpha. R besar 0, alpha antara 0 sampai 90. Nilai R-nya kita nyatakan sampai 4 significant figures dan nilai alfanya sampai 2 decimal place. Perhatikan permintaan-permintaan soal seperti yang Koko highlight di sana, karena itu harus diikuti. Pertama, nggak usah pikirin jauh-jauh, ekspansi dulu aja. Gunakan aturan penjumlahan untuk cos. Cos min sin. Sin X sin 45 derajat. Itu ekspansi dari cos A plus B. Cos min sin. Kemudian kita sederhanain. Cos 45 adalah setengah akar 2.
cos X. Sin 45 itu adalah setengah akar 2 juga. Sin X. Koko udah ekspansikan bentuk itu. Sekarang kita akan lihat apa sih bentuk yang mereka mau ini. Cos X plus 45-nya ini dikurang akar 2 sin X. Kita lihat dulu itu bisa diubah menjadi apa. Cos X tambah 45 dikurang akar 2 sin X. Root 2 sin X. Root 2 sin X. Cosnya kita ganti dulu. Menjadi akar 2 per 2. Koko tulisnya gitu aja. Cos X min akar 2 per 2 sin X min akar 2 sin X. Tentu saja ini bisa disederhanain. Hasilnya adalah akar 2 per 2 cos X dikurang, Koko kalkulator aja, akar 2 per 2 min akar 2. Min akar 2. Hasilnya adalah 3 per 2 akar 2 sin X. Nah, ternyata bentuk yang dia kasih itu bisa diubah menjadi seperti ini. Dan bentuk ini kita ingin nyatakan dalam R cos X plus alpha. Jadi bentuk ini sekarang akar 2 per 2 cos X dikurang 3 per 2 akar 2 sin X ingin kita nyatakan dalam R cos X plus alpha. Untuk mencari R dan alpha, Koko akan kerjakan step by step supaya kita nggak perlu hafal-hafalin rumus. Jadi R cos X plus alpha kita jabarkan menggunakan aturan penjumlahan dari cos. R cos X plus alpha itu adalah R cos dikurang sin. Jadi cos X plus alpha itu adalah cos X cos alpha dikurang sin X sin alpha. Harus sama dengan bentuk yang ada di sebelah kiri. Harus sama dengan bentuk ini. Kalau kita comparing, kita bandingkan koefisien dari cosnya, lihat dua bentuk ini, maka Koko bisa bilang akar 2 per 2 itu nilainya akan sama dengan R cos alpha. Jadi kita bandingkan koefisien dari cos X. Seolah-olah cos X ini bisa tercoret. Maka akar 2 per 2 adalah R cos alpha. Hal yang sama lakukan untuk bagian sin X. Kalau kita bandingkan bentuk sin X ini, kita akan dapat 3 per 2 akar 2 atau minus 3 per 2 akar 2 itu adalah minus R sin alpha. Minusnya bisa dicoret nanti. Nah, setelah Koko dapat R sin alpha dan Koko dapat R cos alpha, untuk mencari sudut alfanya, Koko bisa bagikan. Jadi kita bagiin aja. R sin alpha per R cos alpha sama dengan R sin alpha itu 3 per 2 akar 2. R cos alpha itu akar 2 per 2. Ini bisa dicoret. R sama R bisa dicoret. Sin bagi cos itu tan. Tan alfanya adalah 3. Alfanya, kalkulatorin aja. Nyatakan hasilnya 2 tempat desimal antara 0 sampai 90. Jadi tan inverse 3. Tan inverse 3. Hasilnya 71,57 derajat. 71,57 derajat. Itulah alfanya. Setelah dapat alfa, substitusikan ke salah satu persamaan sin atau cos untuk dapat R-nya.
Koko akan arahin ke sin aja. Substitusi ke sana. Kita akan dapat 3/2 akar 2 per 2 akar 2 sama dengan R sin 71,57 bla bla bla. Gunakan hasil yang tadi kalian dapat di kalkulator ya. Jadi jangan dibulatkan karena kita ingin hasilnya setepat mungkin. Jadi Koko akan langsung 3/2 akar 2 dibagi dengan sin answer. Hasil yang tadi Koko sudah dapat sebelumnya. Maka R-nya adalah 2,2361. Dia mintanya tadi 4 significant figures. Jadi 2,236. 2,236. Setelah dapat R dan alfanya, kita udah berhasil menyatakan. Soalnya kan minta seperti itu. Kita sudah berhasil menyatakan cos X plus 45 derajat dikurang akar 2 sin X dalam bentuk R cos X plus alpha. Ini yang dia mau. Jadi kita harus tulis ulang kesimpulannya, apa yang kita jawab. Dan inilah jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Koko cek sedikit ya, ada salah tulis atau enggak. Akar 2 sin X R cos X. Oke, benar. Pertanyaan berikutnya. Hence, solve the equation ini. Carilah solusi dari persamaan ini. Sebelah kirinya sudah kita nyatakan dalam persamaan yang lebih sederhana. Yaitu dia. Bentuk kirinya ya, bentuk left hand side-nya tadi. Itu adalah 2,236 cos 2,236 cos X plus 71,57 sama dengan 2. Tinggal dibagi 2,326-nya X plus 71,57 derajat itu adalah 2 dibagi 2,236, maka X plus 71,57 derajatnya itu adalah cos inverse 2,236. Nah, karena kita mau mencari beberapa nilai X, maka Koko akan tulis dalam bentuk general solution dari cos. Jadi di sini ada plus minus, tambahin 360 derajat kali K. Itu general solution dari cos. Maka X plus 71,57 derajatnya adalah, kalkulatorin, cos inverse 2 dibagi 2, bla 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 itu answer Koko yang tadi. Jadi kalkulatornya jangan diubah-ubah ya kalau bisa. Plus minus 26,57 plus 360 derajat kali K. 71,57-nya pindahin ke sebelah kanan. Koko dapat min 71,57 plus minus 26,57 derajat plus 360 derajat kali K. Ini solusi umum. Ini general solutionnya. Untuk mencari nilai X-nya, kita substitusikan aja beberapa nilai K. Jadi misalnya saat K-nya 0, Koko akan dapat X-nya adalah min 71,57 tambah 26,57. Hasilnya minus 45 derajat. Ini kita reject. Karena di luar range. Reject aja. Kalau bagian minus ketemu minus, jadi min 71 bla 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 minus 26 bla bla bla.
hasilnya adalah minus 98 bla bla bla. Jadi tulisnya OR min 98,14. Ini juga reject aja, nggak diambil. K-nya 1. Maka X-nya adalah min 71 bla 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 plus. Kalkulatorin aja ya, 26,57 plus 360. Hasilnya 315 derajat, ini kita ambil. Ini solusi. OR bagian minus sekarang. Jadi min 71 min 26,57 plus 360. Kalau Koko hitung, 261,86. Masih masuk dalam range, ini kita akan ambil juga. Kalian bisa bayangkan kalau K-nya 2, bayangin kalau K-nya 2, hasilnya sepertinya semuanya di luar range. Tapi akan lebih baik kalau kita coba ya, supaya nggak ke miss jawabannya. Kalau K-nya 2, min 71 plus 26 plus 2 kali 360, yaitu 720. Hasilnya 675. Ini udah pasti kita buang. Atau bagian min ketemu min. Oh, ini masih ada satu lagi ternyata. Min ketemu min, jadi min 71,57. Min 2,657 tambah 720 saat K-nya 2. Hasilnya adalah, oh nggak ada juga. Ini juga udah di luar rentang kita. Ini juga di reject. Kalau K-nya kalian ganti 3, 4, bla bla bla, pasti hasilnya ke reject semua. Dengan kata lain, solusi kita hanya 2. Yaitu 261,86 atau X-nya adalah 315. 315 degree. Itulah jawaban kita untuk soal nomor 7. 7A, 7B, habis. 8 udah tentang vektor. Nah, Koko berhenti sampai di sini untuk pembahasan di video kali ini. Masih ada 3 soal lagi yang Koko akan bahas di video berikutnya. Pastikan kalian ikutin pembahasan ini, karena Koko yakin banget apa yang kalian pelajari itu nggak akan sia-sia. Pasti akan ada manfaatnya. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya.